Ya, kemakmuran. Kita akan lihat ayatnya di 3 Yohanes 1 ayat 2. Dikatakan, saudaraku yang terkasih, lebih dari segala hal, aku berdoa agar engkau makmur dan sehat, sama seperti jiwamu pun makmur. Ini Rasul Yohanes, Rasul kasih, berdoa dan menginginkan setiap kita lebih dari segala hal ya, untuk kita itu makmur dan sehat, sama seperti jiwa kita makmur. Kesehatan dan kemakmuran kita ditentukan oleh jiwa kita yang makmur. Arti makmur itu artinya adalah banyak hasil dan sejahtera, serba kecukupan, tidak kekurangan. Jiwa kita yang makmur menentukan kesehatan dan kemakmuran kita. Jiwa yang makmur artinya jiwa yang kaya dengan firman Tuhan ya. Jiwa yang makmur itu artinya jiwa yang kaya dengan firman Tuhan. Jiwa yang dipenuhi oleh firman Tuhan. Nah, jiwa itu terdiri dari pikiran, perasaan atau emosi, dan kehendak atau keinginan. Jadi ada 3 hal yang besar bagian dari jiwa, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak. Pikiran dari jiwa kita inilah yang mengarahkan perasaan dan kehendak kita. Jiwa yang dipenuhi oleh firman Tuhan, terutama bagian pikiran dari jiwa kita yang dipenuhi oleh firman Tuhan. Jadi pikiran kita dikuasai oleh firman Tuhan. Pikiran kita menentukan siapa diri kita, perkataan kita, tindakan kita, apa yang kita miliki, dan apa yang akan kita terima. Sekali lagi ya, pikiran kita menentukan siapa diri kita, perkataan kita, tindakan kita, dan apa yang kita miliki dan apa yang akan kita terima. Dikatakan di Amsal 23 ayat 7a, sebab sebagaimana ia berpikir dalam hatinya, demikian jugalah ia. For as he thinks in his heart, so is he. Ya, itu King James Version-nya ya. Sebab sebagaimana ia berpikir dalam hatinya, demikian jugalah ia. Jadi pikiran ini menentukan siapa diri kita, perkataan kita, tindakan kita, apa yang kita miliki, dan apa yang akan kita terima. Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah menjadi serupa dengan orang-orang di dunia ini, tetapi biarlah kamu diubahkan oleh pembaruan pikiranmu, agar kamu dapat mengenal kehendak Tuhan yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Ini pesan Tuhan yang kuat bahwa kita ini setelah menerima Yesus perlu melakukan pembaruan pikiran ya, sehingga kita dapat mengenal kehendak Tuhan yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Pikiran kita tentang kesehatan dan kemakmuran ini menentukan diri kita sehat dan makmur di dunia ini. Sewaktu kita banyak merenungkan firman Tuhan, maka jiwa kita, khususnya bagian pikiran dan imajinasi, diubahkan sejalan dengan roh Tuhan di dalam diri kita. Ya. Kita menjadi mengerti bahwa kita sehat dan makmur ini merupakan kehendak Tuhan. Wow. Nah, hari ini kita membahas tentang kemakmuran ya. Kemakmuran itu meliputi kemakmuran rohani, kemakmuran mental, emosional, fisik, hubungan dengan sama, kemakmuran materi, dan kemakmuran banyak hal. Kemakmuran dimulai saat kita percaya Yesus. Sewaktu kita lahir baru, kita menjadi ciptaan baru. Nah, saat kita menjadi ciptaan baru, lahir baru itulah kita
memulai kemakmuran yang Tuhan sudah berikan kita menjadi ciptaan baru. Inilah kemakmuran rohani yang sudah kita miliki saat kita menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Efesus 1 ayat 3 berkata, "Terpujilah Tuhan dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah memberkati kita dengan segala berkat rohani di alam surgawi di dalam Kristus." Efesus 1 ayat 3 ini mengatakan bahwa kita sudah diberkati. Dikatakan bahwa terpujilah Tuhan dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah memberkati kita. Telah. Nah, konsep di dalam perjanjian baru ini berbeda dengan konsep perjanjian lama. Di perjanjian baru ini kita sudah diberkati dengan berkat rohani. Nah, ini penting Bapak Ibu, Bro and Sis ya. Penting sekali bahwa kita sudah diberkati dengan segala berkat rohani di dalam Kristus ya. Berkat rohani ini, kata rohani ini dalam bahasa Yunaninya dikatakan disebut pneumatikos. Pneumatikos ya. Agak susah bacanya. Pneumatikos itu artinya berkat rohani. Pneumatikos itu berarti memiliki sifat-sifat dan ciri-ciri yang merupakan milik roh Tuhan. Jadi berkat pneumatikos itu artinya berkat yang memiliki sifat-sifat dan ciri-ciri yang merupakan milik roh Tuhan. Gampangnya berkat rohani itu berkat yang dari roh Tuhan seluruhnya. Begitu. Semuanya dari Dia. Ya. Berkat rohani yang merupakan berkat dari roh Tuhan ini menjadikan kita mengalami kemakmuran rohani. Kemakmuran rohani akan terwujud, akan termanifestasi dalam segala segi kehidupan kita, termasuk kemakmuran materi, termasuk kemakmuran keuangan ya, Bro and Sis. Dikatakan di Ibrani 11 ayat 3 berkata, "Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Tuhan, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat." Ya. Jadi firman Tuhan yang roh itu, yang adalah roh Tuhan itu sendiri, itu menjadikan alam semesta. Firman Tuhan yang tidak kelihatan, roh Tuhan yang tidak kelihatan itu menjadikan alam semesta yang bisa kita lihat. Jadi apa yang tidak bisa kita lihat bisa menjadikan apa yang dapat kita lihat. Nah, sewaktu kita percaya Yesus, kita sudah menerima berkat rohani, kemakmuran rohani, dan itu kemakmuran rohani artinya kemakmuran yang berasal dari roh Tuhan, itu pasti bisa terwujud menjadi kemakmuran secara fisik yang dapat kita lihat. Kemakmuran rohani bisa terwujud atau termanifestasi menjadi kemakmuran fisik oleh karena jiwa yang makmur. Nah, sejak awal penciptaan, Tuhan sudah memberikan kemakmuran bagi manusia ya. Di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 berkata begini, "Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata." Jadi manusia dijadikan menurut gambar dan rupa Tuhan, supaya manusia berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak, dan atas seluruh bumi. Wow. Adam dan Hawa pertama kali itu diciptakan untuk berkuasa atas seluruh bumi. Kejadian 1 ayat 27 berkata, "Maka Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Tuhan diciptakannya dia.
laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, ayat 28, Tuhan memberkati mereka, lalu Tuhan berfirman pada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi, dan atas seluruh bumi tentunya ya. Nah, di sini dikatakan Tuhan memberkati dan berfirman beranak cucu bertambah banyak. Artinya Tuhan menyediakan segala persediaannya untuk setiap manusia beranak cucu dan bertambah banyak, untuk berkuasa atas bumi ini. Itu luar biasa sekali. Kita diberi kemakmuran untuk berkuasa atas bumi ini, untuk beranak cucu, untuk bertambah banyak, ya. Dan tentu untuk menjadi berkat. Dan Tuhan memberikan kemakmuran itu kepada setiap kita yang percaya Yesus, ya. Tuhan juga memberikan kemakmuran pada bangsa Israel di kitab Ulangan, ya. Kita tahu ya di Ulangan 8 ayat 7 dan sampai 10 berkata, sebab Yahweh Elohimmu membawa engkau masuk ke sebuah negeri yang baik, sebuah negeri dengan sungai-sungai yang mengalir, mata air dan danau-danau yang muncul di lembah-lembah dan bukit-bukit, suatu negeri dengan gandum dan jelai, pohon anggur, pohon ara dan delima, suatu negeri minyak zaitun dan madu, suatu negeri tempat engkau makan roti tanpa harus berhemat. Engkau tidak akan kekurangan apapun di negeri itu, yang batunya mengandung besi, dan engkau akan menggali tembaga dari gunung-gunungnya. Dan engkau akan makan hingga kenyang, maka engkau akan memuji Yahweh Elohimmu di dalam negeri yang baik, yang telah diberikannya kepadamu. Wow. Jadi waktu itu bangsa Israel diberkati sekali untuk mendapat tanah perjanjian, yaitu untuk bangsa Israel ini, di mana sampai sekarang pun itu nyata, bro and sis. Waktu saya beberapa tahun yang lalu pergi ke negeri Israel ini, ya, saya sempat naik ke Gunung Nebo, saya melihat tanah Yordania dan tanah Israel, di mana di lembah Yordan itu subur, ya, dan tanah Yordania itu seperti padang gurun begitu ya, panas kering begitu. Tapi lembah Yordan itu kelihatan tanah Israel itu subur, dan memang lembah Yordan itu penghasil buah-buahan yang luar biasa, sehingga bisa diekspor ke berbagai negara ya, dan juga penghasil kapas. Jadi sampai detik ini pun apa yang dikatakan Tuhan itu luar biasa sekali. Negeri yang diberkati, tanahnya itu luar biasa ya. Kita bisa melihatnya di Gunung Nebo, perbedaannya sebelahnya ada tanah Yordania dan sebelahnya ada tanah Israel. Di situ kita bisa melihat lembah Yordan ya, yang subur, yang penuh kehijauan, penuh tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan ya. Begitu. Nah, Tuhan juga memberikan kekuatan untuk menjadi makmur. Di Ulangan 8 ayat 18 dikatakan, engkau harus ingat Yahweh Elohimmu, karena dialah yang memberikan padamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang telah dia ikrarkan kepada leluhurmu seperti hari ini. Jadi Tuhan tuh membuat makmur, memberi kekuatan untuk orang-orang Israel tuh memperoleh kekayaannya. Jadi ini kekayaannya secara fisik, ya. Bukan hanya kekuatannya saja, kemakmuran secara rohani, tapi yaitu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, tapi kekayaan secara fisik begitu. Dan itu pun bisa kita lihat ya di Kejadian 13 ayat 2 ya, bahwa Abraham
itu Kejadian 13 ayat 2, Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Jadi kemakmuran kekayaan atau kemakmuran keuangan itu terwujud jelas pada Abraham dan keturunannya. Ya, di Kejadian 13 ayat 2 dikatakan, adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Kejadian 24 ayat 1 berkata, Abram sudah tua, sudah lanjut umur, dan Yahweh memberkati Abraham dalam segala hal. Kejadian 24 ayat 35 berkata, dan Yahweh telah memberkati tuanku berkelimpahan, sehingga ia menjadi kaya. Dan kepadanya telah diberikan kawanan domba, dan kawanan lembu, dan perak, dan emas, dan hamba-hamba lelaki, dan hamba-hamba perempuan, dan unta-unta, dan keledai-keledai. Ini hamba Abraham itu Eliezer, ya, orang Damsyik, di Kejadian 15 ayat 2. Nah, selain Abraham makmur, kaya, itu di Kejadian 26 ayat 13 ini Ishak, ya. Keturunan dari Abraham, Ishak itu juga kaya. Dikatakan Kejadian 26 ayat 13, dan orang itu, Ishak, menjadi kaya, bahkan kian lama, kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Wow, ya. Baik Abraham maupun keturunannya semuanya diberkati, dibuat Tuhan untuk makmur, ya. Makmurnya juga secara fisik, bukan hanya secara kekuatan saja, tapi secara fisik juga. Nah, kabar gembiranya di masa perjanjian baru, di mana sekarang kita hidup ini, Tuhan sudah membuat kita memiliki kemakmuran rohani. Dikatakan di Roma 8 ayat 32, Ia yang tidak mempertahankan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Jadi Tuhan Bapa telah memberikan anaknya sendiri pada kita, dan juga mengaruniakan segala sesuatu bersama-sama dengan anaknya, Yesus Kristus, begitu. Tuhan juga mengaruniakan segala sesuatu bersama-sama dengan Dia. Wow, itu luar biasa. Kita dibuat makmur oleh Bapa. 2 Korintus 8 ayat 9 berkata, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Tuhan Yesus berkorban di atas kayu salib, ya, dikatakan oleh karena Yesus Kristus yang kaya rela menjadi miskin, ya, supaya kita menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Wow, sampai sebegitu luar biasanya Tuhan ingin membuat kita itu makmur, kaya, sampai Dia berkorban. Ini Tuhan itu menjadi miskin itu benar-benar miskin secara fisik. Miskinnya itu miskin secara fisik, ya, supaya kita itu menjadi kaya karena kemiskinannya. Dia disalib sampai benar-benar dia menjadi miskin, ya. Disalib itu dia benar-benar menjadi miskin secara fisik, ya. Supaya kita menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Dan di 1 Korintus 1 ayat 5 dikatakan, sebab di dalam Dia, di dalam Kristus Yesus, kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan, dan segala macam pengetahuan. Kemakmuran rohani bisa terwujud atau termanifestasi menjadi kemakmuran fisik oleh karena jiwa yang makmur. Jiwa yang makmur mempercayai, ya, bahwa Tuhan Yesus sudah memberikan segala sesuatu kepada kita.
termasuk dirinya sendiri, yang merupakan harta yang tak ternilai. Wah, ini luar biasa ya. Jadi jiwa yang makmur tuh jiwa yang dikuasai firman Tuhan, yang kaya akan firman Tuhan, mempercayai bahwa Tuhan Yesus sudah diberikan kepada kita, yang merupakan harta yang tak ternilai. Jiwa yang makmur mempercayai bahwa kita makmur atau kaya dalam segala hal, termasuk hal keuangan. Jadi bro and sis, jangan anti uang, tapi antilah cinta uang. Yang menjadi masalah itu adalah cinta uang, bukan uangnya. Uang bukan tuan, tapi objek. Dia harus menjadi hamba, menjadi objek kita, hamba kita tuannya. Tapi kalau kita cinta uang, uang menjadi tuannya, kita menjadi objeknya, hambanya. Jadi yang menjadi masalah adalah bukan anti uangnya, tapi anti cinta uang. Sebab kalau engkau cinta uang, engkau bisa jadi hamba daripada uang yang menjadi tuan. Kalau kita tidak cinta uang, maka uang itu menjadi objek hamba kita yang bekerja untuk kita. Kita harus membuat uang itu yang bekerja untuk kita, bukan kita bekerja untuk uang. Begitu. Jadi bro and sis tidak perlu anti uang. Untuk hidup di dunia, mengembangkan kerajaan Bapa, menjadi berkat, kita butuh uang. Beberapa puluh tahun yang lalu, saya mengikuti suatu motivator ya, waktu itu, di bidang bisnis. Dia berkata gini, kamu tidak bisa memberi kalau kamu tidak mempunyai. Kamu tidak bisa memberi uang kalau kamu tidak mempunyai uang. Betul sekali, bro and sis. Nah, Tuhan menjadikan kita berkat supaya kita bisa memberkati orang lain. Kita baru bisa memberi kasih kalau kita sudah menerima kasih. Kita bisa memberi penghiburan kalau kita sudah menerima penghiburan. Kita bisa memberi uang kalau kita sudah memiliki uang. Begitu. Kalau kita tidak memiliki uang, kita tidak bisa memberi uang. Begitu bro and sis. Oke. Jiwa yang makmur mempercayai Tuhan sudah memberikan hikmat dan jalan dalam mengatasi segala sesuatu di dalam kehidupan ini. Ini luar biasa. Kita sudah diberikan hikmat dan jalan untuk mengatasi segala sesuatu dalam kehidupan ini, untuk mengelola kemakmuran yang Tuhan sudah berikan pada kita. Hikmat ini penting untuk kita bisa mengelola kemakmuran atau kekayaan yang Tuhan sudah berikan pada kita. Begitu. Jiwa yang makmur mempercayai bahwa kita hidup oleh berkat Tuhan, dan dimanapun kita berada, kita bekerja, berusaha atau berbisnis, pasti berhasil. Itu jiwa yang makmur begitu. Menyadari bahwa kita hidup oleh berkat Tuhan, dan dimanapun kita berada, ya, di kota kecil, di kota besar, di desa terpencil, di tempat yang terkenal, di perusahaan kecil atau di perusahaan besar, kita percaya bahwa dimanapun kita berada, kita bekerja, berusaha atau berbisnis, pasti berhasil. Tuhan yang membuat kita berhasil. Begitu. Jiwa yang makmur mempercayai bahwa segala hal termasuk kemakmuran berasal dari Bapa, pencipta langit dan bumi, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Dia. Sekali lagi ya, kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Dia. Jiwa yang makmur mempercayai bahwa Bapa sangat mengasihi kita dan memberikan segala sesuatu yang terbaik untuk kita. Wow, kita punya Bapa yang luar biasa, yang membackup kita, bro and sis ya. Membackup kita. Dan Dia senantiasa memberikan yang terbaik untuk kita. Senantiasa Dia bersukacita saat kita bersukacita. Dia bergembira saat kita bergembira. Wow, Bapa kita luar biasa. Bapa kita ingin kita makmur, itu kehendaknya.
Bapa kita bergembira saat kita bergembira. Bapa kita bersukacita saat kita bersukacita. Wow, itu luar biasa sekali ya. Jiwa yang makmur mempercayai bahwa kita menjadi berkat bagi banyak orang karena kita sudah diberkati terlebih dahulu. Kita sudah menerima kemakmuran terlebih dahulu dari Aba Bapa kita. By the way ya, arti Aba dan Bapa itu sebagai Aba Bapa itu sumber. Arti Aba Bapa, Bapa kita itu Aba, bahasa Ibraninya itu Aba, Bapa itu Aba, itu artinya sumber, fondasi, penopang, pemelihara, pendukung. Bahwa kita itu diberkati dari Aba Bapa, sumber kita, pemelihara kita, penopang kita, pendukung kita, fondasi kita ya. Jiwa yang makmur mempercayai bahwa merupakan kehendak Bapa atau kehendak Tuhan untuk kita sehat dan makmur. Kita sehat dan makmur oleh karena Dia. Haleluya. Amin, Bro and Sis. Tuhan Yesus berkati Bro and Sis semuanya.